Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita di ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul untuk memuji Tuhan, di situ Dia akan datang memberkati persekutuan itu. Itulah yang kita yakini dan imani di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, pandemi virus corona atau COVID-19. Sebagai wujud keterlibatan kita turut memutus rantai penyebaran virus tersebut, dan juga wujud ketaatan kita kepada pemerintah dan pemimpin gereja, kita tetap beribadah kepada Tuhan dari rumah kita. Marilah kita pakai ibadah kita ini untuk memohon pertolongan Tuhan memulihkan bumi kita ini. Marilah kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu.
Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu-lah saja pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Aku tiba-tiba ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang pertama dan artinya. Hukum Taurat Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan.
Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 438 ayat 1. Juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Daun kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita membaca epistel pada ibadah kita di hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 7 sampai yang ke-12. Marilah kita membaca secara responsoria. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan pandangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan terburu keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 40 ayat 1 dan ayat 4. Ku hilang buta
hanya dan Tuhanlah penghidupku tetap selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, yang mengamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, di pagi hari yang indah ini Engkau telah membangunkan kami di dalam tidur kami dan mengingatkan kami untuk beribadah di rumah kami ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan menguruskan rumah kami ini menjadi rumah persekutuan kami, ibadah kami, dan berkenan di hadapan Tuhan ibadah kami ini ya Bapa. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dalam renungan ibadah kami. Hadirlah tengah-tengah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita di Minggu Palmarum diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seseorang dapat dielu-elukan dan diberikan sambutan sorak-sorai apabila orang tersebut telah melakukan sesuatu yang besar. Sambutan membuat orang kagum dan senang. Demikian juga di bangsa Israel. Sambutan sorak-sorai dengan melambaikan dedaunan palma biasanya dilakukan untuk menyambut pasukan perang yang memperoleh kemenangan terhadap musuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu ada juga yang telah dilakukan Yesus sebelumnya sehingga ia disambut dengan sukacita dan dielu-elukan menuju kota Yerusalem. Dan benar, sesungguhnya orang Yahudi telah terkagum-kagum dengan mukjizat yang dilakukan Yesus. Apalagi sebelum kejadian ini, Yesus telah melakukan mukjizat besar, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Oleh karena itu, mereka menyambut Yesus bagaikan seorang pahlawan. Mereka berharap Yesus akan menjadi raja mereka untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Mereka menginginkan Yesus sebagai raja secara politis duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun sesungguhnya penyambutan orang Yahudi tersebut merupakan deklarasi atau pengumuman kepada penderitaan, jalan salib dan kematian yang akan dilalui Yesus sebagai jalan keselamatan. Itu melewati penderitaan untuk menganugerahkan keselamatan yang kekal. Itulah yang tidak dapat dipahami oleh orang banyak saat itu. Yesus menganugerahkan keselamatan yang sempurna, kemenangan atas dunia, dan kehidupan yang kekal. Sesungguhnya sambutan sorak-sorai dan dielu-elukan oleh orang banyak adalah sebagai simbol kemenangan yang mendeklarasikan Yesus sebagai pahlawan iman. Sebagai simbol keselamatan yang sejati, Yesus akan masuk ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah terakhir dan mengawali masa sengsaranya untuk menganugerahkan keselamatan kekal bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang banyak mengeluh-elukan dia karena tidak memahami akan penyelamatan Yesus. Mereka hanya menginginkan raja dunia saja yang akan membebaskan dari penjajahan Romawi. Oleh karena itu mereka yang bersorak-sorak Hosiana, Hosiana, mereka juga nantinya yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Orang banyak itu kecewa
karena Yesus tidak melakukan seperti yang mereka inginkan. Apa yang mereka harapkan jauh berbeda dari kenyataan yang terjadi. Yesus yang mereka agung-agungkan harus menderita sengsara dan disalibkan. Cara Yesus menyelamatkan mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Palmarum atau Mari-Mari yang sungguhnya adalah menyambut Yesus sebagai pahlawan sejati yang menganugerahkan keselamatan dan menganugerahkan kehidupan kekal bagi kita semua. Yesus tidak hanya memperdulikan keselamatan kita dari kesesakan dunia ini, tetapi Ia menjamin dan mewariskan kehidupan kita dari kesesakan dunia ini. Walaupun untuk mewujudkan itu Yesus harus melalui masa-masa yang sengsara, menderita, mati, dan disalibkan. Tetapi kemuliaannya dinyatakan melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadikan tempat bagi kita yang percaya, topik minggu kita adalah sambutlah Rajamu datang. Masihkah kita menyambut Yesus sebagai Raja? Apalagi kita tahu di tengah-tengah penyakit yang melanda dunia saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Masihkah kita mengakuinya sebagai Raja di tengah-tengah situasi mencekam yang kita hadapi saat ini? Kita sedang menghadapi pandemi virus corona yang menakutkan, yang datang merongrong ketenangan dan kedamaian hidup kita, yang telah menggoyahkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik dunia. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masihkah kita mau menyambut Yesus sebagai Raja? Ataukah kita sudah seperti orang banyak atau orang Yahudi yang sudah kecewa dan meragukan kekuasaannya sebagai Raja? Nats renungan ini mengajak kita merenungkan bahwa Tuhan tahu penderitaan yang kita alami, dan Dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri, bukan seperti cara yang kita rancang dan pikirkan. Tetapi satu keyakinan kita, hanya Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk bertahan dan berjuang dalam situasi sulit ini. Yesus adalah sumber sukacita di tengah-tengah derita, yang akan memulihkan kita yang mau berlindung kepadanya. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Raja dari segala raja. Yesus yang akan memberikan dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan kita seperti bangsa Yahudi yang menyambut Dia hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita menyambut Dia adalah untuk kepentingan Yesus, yaitu sesuai dengan kehendak-Nya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap sambut Dia walaupun pergumulan, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Tetap kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang kita sambut sebagai Raja di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita selalu memuliakan nama-Nya, dan mari kita selalu berlindung hanya padanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Raja. Dan kami percaya Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini,
Engkaulah Tuhan Yesus yang akan menghancurkan dan mematikan virus ini di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami untuk tidak takut akan virus ini, Tuhan. Kami tetap menghargai pemimpin kami, negara kami ini, Tuhan, untuk kami selalu waspada dalam kehidupan kami. Selebihnya kami serahkan ke hadapan-Mu, Tuhan. Dialah Tuhan yang menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih di tengah keluarga kami, Tuhan. Kami terlindungi oleh kasih-Mu, oleh kuat kuasa-Mu. Dan biarlah kami selalu menyambut dan mempersilakan Engkau masuk dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan yang mampu, Tuhan yang selalu memberikan kehidupan kami berkat dan juga kekuatan. Teguhkan iman kami, Bapa, jadi segala apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tahu selalu melihat umat-Nya yang dalam kesusahan dan yang selalu memohon hanya kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari nomor 443 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ora salum. Shalom. Tak boleh gitu, mana tidak. Aku nak kena, aku sama Ali dah kena corona. Belum. Tapi adik kita dah kena